nyanyikan salah satu lagu lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, jadi pada hari ini kita akan menyepakati tentang kesepakatan kelas ya, di mana kesepakatan kelas yang sudah kita buat, Bapak mengharapkan kalian bisa menulisnya di dalam lembaran ya. Nanti kita kumpulkan hasil kesepakatan kelasnya, jadi kita tempelkan di dinding ya. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas. Silakan kalian tuliskan kesepakatan kelasnya. Jadi nanti kita kumpulkan satu persatu ya, apa yang sudah kalian sepakati ya, kita sepakati sama-sama. Jadi biar kita sama-sama bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah kalian tulis ya, dan kita sepakati. Jadi biar kalian bisa bertanggung jawab ya terhadap kesepakatan kelas kita ya, biar kelas kita bisa tertib ya. Sudah semua? Ya. Silakan mulai dari Cantika. Apa lihat kesepakatan kelasnya apa? Ya, terima kasih Cantika. Di sini Cantika ada jujur ya. Jujur, silakan Sela. Sela kesepakatan kelasnya tertib ya. When di sini Uwen menuliskan kesepakatan kelasnya berbagi ya, jadi maksudnya berbagi sesama teman ya. Terus si Lungli apa kesepakatan kelasnya? Di sini Lungli kesepakatan kelasnya peduli sesama teman ya, jadi sesama teman harus peduli. Amsal. Ya, di sini Amsal menghargai guru dan teman ya, jadi kita harus menghargai guru dan juga teman ya. Terus Ciko, apa kesepakatan yang kamu tulis? Di sini Ciko menuliskan bermain bersama ya. Jadi kita harus bermain bersama, tidak ada pengelompokan sama teman atau membeda-bedakan teman. Jadi harus sama-sama ya dalam bermain dengan teman. Terus berusaha melakukan yang terbaik ya, bagus ya itu. Si Salim, Bapak mau lihat. Di sini Salim menuliskan kesepakatan kelasnya percaya diri ya, bagus ya kalau percaya diri. Si Ricky. Ya, di sini Ricky menuliskan tepat waktu ya. Jadi inilah hasil kesepakatan kelas kita ya, nanti Bapak ketikkan terus ditempelkan di dinding ya. Jadi kita biar sama-sama bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas kita. Ya, Rio lagi apa kesepakatan kelasnya tadi Rio? Rio bertanggung jawab terhadap kelas bersih dan rapi ya. Jadi yang piketnya ini harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan kelas harus rapi ya. Jadi biar kita sama-sama ya. Jadi setuju semua dengan kesepakatan kelas yang sudah dituliskan teman-temannya? Ya, baik.
ketikkan di komputer terus Bapak tegakkan di dinding ya, kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati ya. Jadi kita sama-sama untuk bertanggung jawab ya. Paham nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian, guru SD Makatif. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang budaya positif ya, di mana budaya positif ini wajib kita terapkan pada kurikulum Merdeka ya, di mana budaya positif ini untuk menciptakan murid atau anak didik kita menjadi mewujudkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, atau biasa disebut juga kebajikan universal ya. Jadi untuk mewujudkan manusia yang berprofil Pancasila itu pertama-tama kita sebagai guru harus menjadi teladan ya, teladan bagi anak murid. Terus kita menciptakan kesepakatan kelas di dalam kelas. Jadi di mana di dalam kesepakatan kelas ini ada di situ kesepakatan yang sudah kita sepakati atau guru sepakati bersama murid-murid ya. Seperti pada kelas 4 itu saya sudah menciptakan kesepakatan. Jadi murid itu satu persatu menyampaikan kesepakatannya ya. Ada murid yang menyampaikan tertib di sini, terus jujur, menghargai, tepat waktu, bicara bergantian, bertanggung jawab, peduli, berbagi, percaya diri, bekerja sama, bermain bersama, kelas bersih dan rapi. Itu kesepakatan yang sudah disampaikan oleh murid tersebut ya. Jadi kesepakatan kelas ini berguna agar murid itu bisa bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Jika mereka melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, mereka akan menyadari kesalahannya ya. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin di dalam sekolah ya, karena kita juga menyadari di dalam sekolah itu mungkin dari banyak siswa atau siswa yang bermacam-macam karakter ya, ada memiliki macam-macam watak ya, watak maupun perilaku. Jadi perilaku yang berbeda-beda, kita tidak bisa merubah perilaku murid, kita tidak bisa merubah perilaku mereka. Cuma kita bisa merubah karakter mereka ya. Karakter mereka dari karakter yang kurang baik atau negatif, kita rubah menjadi karakter yang positif ya. Jadi kita menebalkan yang positifnya dan kita buramkan karakter yang negatif ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter siswa ini. Mungkin ada kurangnya kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi ya. Di sini ada kebutuhan dasar tentang kasih sayang, ada penguasaan, kesenangan, bertahan hidup dan kebebasan ya. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah itu, kita perlu melihat apa yang kurang dari mereka ya. Jadi perlu kita teliti kebutuhan apa yang kurang dari mereka ya.
Jadi harus kita bisa memahami ya. Jadi kita melakukan pendekatan. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang melanggar kesepakatan kelas tadi. Jadi di sini bapak-bapak atau ibu-ibu, kita mengadakan kesepakatan kelas ini kenapa bukan peraturan saja ya, karena kalau peraturan itu mungkin masih ada kurang meyakini ya, misalnya contoh penggunaan helm ya, contoh penggunaan helm itu kan peraturan. Jadi ada kita yang menggunakan helm itu taat berdasarkan peraturan atau kepatuhan ya. Tapi ada juga kita meyakini ya, untuk apa kita memakai helm. Jadi kalau kita meyakini ini, misalnya kita meyakini kalau kita memakai helm itu bukan karena kita tunduk dengan peraturan, tapi kita meyakini untuk keselamatan ya. Kalau kita memakai helm itu berarti ada terjaminnya keselamatan ya. Kita bukan tunduk dengan peraturan. Kalau tunduk dengan peraturan itu masih ada motivasi eksternal atau dorongan dari luar ya. Jadi kita menanamkan karakter pada siswa ini, berusaha menanam karakternya dari dalam ya, atau intrinsik ya. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Misalnya mereka meyakini kalau mereka tertib, jujur, menghargai, tepat waktu, bicara bergantian, bertanggung jawab, peduli, berbagi, percaya diri, bekerja sama, bermain bersama, kelas bersih dan rapi. Jadi mereka meyakini untuk apa ya, untuk apa mereka melakukannya, gunanya untuk apa ya. Jadi tidak ada dorongan dari luar ya. Jadi tumbuh dari dalam diri mereka sendiri ya. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini kita juga harus lebih jeli terhadap murid-murid ya. Jadi misalnya ada murid yang melakukan kesalahan di dalam kelas ya. Jadi kita panggil murid tadi, kita tanyakan kenapa dia melakukannya ya, kenapa dia melakukannya. Mungkin di situ kita bisa meneliti faktor apa yang kurang terpenuhi dari murid tersebut. Jadi kita menanyakan keyakinannya, kenapa dia melakukannya, terus apa gagasannya atau idenya untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Jadi kita jangan fokus menanyakan kesalahannya kepada murid ya, tapi kita berusaha untuk menanyakan bagaimana dia bisa berpikir kritis untuk memperbaiki perilakunya ya. Misalnya pengalaman saya sendiri ya, jadi ada siswa yang tidak memakai baju olahraga ya. Saya tidak fokus untuk menanyakan kesalahannya, jadi saya menanyakan bagaimana caranya supaya kamu besok atau minggu depan bisa menggunakan baju olahraga ya. Jadi dia bisa berpikir begini, Pak, caranya saya supaya bisa memakai baju olahraga, saya akan berusaha mengingatkan para ibu saya untuk mengingatkan saya kalau pada waktu Pak olahraga membawakan baju olahraga. Terus dia juga bisa berpikir, ya Pak, besok minggu depan kalau pelajaran olahraga pada waktu malamnya saya sudah memasukkan baju olahraga tadi di dalam tas, jadi biar saya ingat, Pak. Ya, saya pikir bagus ya kalau kamu bisa begitu. Jadi begitu bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita jangan fokus pada kesalahannya ya, tapi kita fokus bagaimana cara dia memperbaiki masalahnya. Jadi untuk memperbaiki masalah ini ada beberapa kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol.
ada posisi penghukum, ada posisi pemantau, ada posisi sebagai teman, ada posisi manajer ya. Jadi mungkin dalam menangani kasus ini saya pribadi biasanya menggunakan posisi teman ya. Karena saya merasa kalau dalam posisi teman ini bisa berhasil ya. Tetapi nyatanya dalam posisi teman ini kurang baik ya. Mungkin kita bisa menganggap murid itu sebagai posisi teman. Mungkin saja dia bisa patuh terhadap kita ya. Tapi belum tentu dia patuh terhadap orang lain. Karena dia patuh terhadap kita karena menganggap kita teman. Jadi itu namanya motivasi ekstrinsik ya, atau dorongan dari luar. Jadi kita harus bisa membangun motivasi intrinsik ya, atau dari dalam ya. Jadi untuk memecahkan kasus ini biasanya yang paling baiknya itu menggunakan posisi kontrol manajer dengan segitiga restitusi ya. Di mana dalam segitiga restitusi ini ada validasi kebutuhan ya, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas ya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak dalam menangani kasus menggunakan posisi manajer segitiga restitusi ini, kita menanyakan kepada mereka bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Dan kita juga menyampaikan pendapat kita. Kalau orang itu melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar ya. Mungkin bapak atau ibu guru juga bisa melakukan kesalahan, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi yang perlu kita perhatikan ya, kita harus bisa memperbaiki kesalahan kita. Ya, sejauh ini ada yang Bapak Ibu tanggapi atau ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Putermen terkait Merdeka Belajar yang tentunya akan menjadi kurikulum kita dalam kita bergelut dalam dunia pendidikan. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak Putermen tadi, kami sangat sepakat sekali bahwa peraturan itu diganti dengan kesepakatan. Nah, yang perlu kami pertanyakan di sini adalah kembali kepada keadaan siswa kita sekarang ini, bahwa untuk menetapkan atau mewacanakan kesepakatan itu, apakah kita percaya kepada peserta didik untuk menyampaikan kesepakatan berdasarkan pengalamannya masing-masing, ataukah kita beri semacam garis besar terkait dengan wacana yang akan kita sepakati bersama. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait permasalahan yang terjadi di dalam pendidikan, bahwa banyak siswa yang bermasalah mungkin ya, dan posisi guru adalah sebagai pencari atau mencari solusi daripada permasalahan tersebut. Nah, setidaknya kita melakukan semacam komunikasi kembali kepada keadaan siswa lagi, bahwa seperti kita ketahui, kadang-kadang siswa memilih untuk diam, ditanyakan
dia tetap tidak bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Nah, lalu bagaimana permasalahan seperti itu, cara atau teknik kita sebagai guru untuk supaya bisa melakukan tugas kita untuk memberikan solusi kepada siswa tersebut. Nah, jadi ada 2 pertanyaan mungkin yang bisa kami pertanyakan. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya menjawab pertanyaan yang kedua ya. Mungkin siswa ada yang memilih diam ya, memilih diam, tidak mau menyampaikan apa masalahnya ya. Jadi memang untuk mengontrol seseorang itu ada kalanya dia bisa tertutup ya. Jadi dia tidak mau terbuka dengan masalahnya. Jadi pertama-tama kita harus melakukan pendekatan ya. Melakukan pendekatan sampai dia bisa berpikir kritis ya, atau bisa reflektif menyampaikan apa masalahnya ya, sampai dia bisa terbuka ya. Jadi pertama-tama kita harus melakukan pendekatan ya. Jadi untuk menyepakati kesepakatan kelas ini mungkin siswa, karena siswa kita siswa SD ya, jadi mereka tidak bisa berpikir secara sendiri tanpa harus dibantu oleh kita guru ya. Jadi kita harus menyampaikan beberapa pilihan, inilah kesepakatan kita ya. Misalnya dari sekian banyak, yang mana yang bagus ya, terus mereka suruh menulis dan menempelkannya di dinding ya. Jadi kita harus memberikan pilihan. Seperti kelas 4 kemarin, mereka ada yang memilih tertib, jujur, menghargai, tepat waktu dan lain-lain. Jadi di situ kita bisa berbagi cerita atau berbagi pengalaman. Kalau kita bisa meyakini kesepakatan kelas atau menepatinya tanpa melanggar apa yang positif untuk kita ya, nilai-nilai positifnya untuk kita ya. Jadi di sini kita tujuan dari pendidikan kita yaitu untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila ya. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif ya. Jadi capaian kita di sini ya. Jadi untuk menumbuhkan semangat mereka untuk meyakini kesepakatan kelas, jangan kita buat peraturan ya. Jadi kita harus membuat kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas ini meyakini ya, sama-sama saja ya, meyakini sama apa kesepakatan kelas sama peraturan ya. Cuma peraturan itu belum tentu diyakini ya. Misalnya kalau saya dalam penggunaan helm tadi contohnya ya, kalau saya memakai helm, saya mentaati peraturan ya. Karena contohnya begini Pak, ada orang yang ketika ketat pemakaian helm jadi menggunakan helm, tetapi kalau polisinya nggak ada, dia nggak mau memakai helm ya. Orang yang nggak meyakini tentang pemakaian helm itu. Jadi kalau orang yang meyakini kalau saya tidak memakai helm berarti saya bisa celaka ya. Kalau ibaratnya ada terjadi kecelakaan di jalan ya, bisa fatal ya akibatnya. Begitu juga pemakaian masker ya. Kalau misalnya ada peraturan memakai masker, dia menepati menggunakan masker ya. Tapi kalau nggak ada, dia nggak memakai masker. Tapi kalau orang sudah meyakini kalau saya memakai masker berarti
saya menjaga kesehatan saya, yang gunanya juga untuk kesehatan saya. Jadi di sini kita untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila ini, murid kita harus ada dorongan intrinsik atau dari dalam mereka sendiri, ya, tanpa dorongan dari luar. Itu saja, Pak. Terima kasih, ya. Ya, kalau sudah jelas dari bapak-bapak atau ibu guru lain, terima kasih, ya, karena kita sama-sama belajar tentang budaya positif. Dan saya menyampaikan budaya positif, menyampaikannya kepada ibu bapak guru, ya, karena saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Kalau semuanya sudah jelas dan sepakat, sekarang kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, ya.